Aksi brutal dan represif aparat TNI terhadap rakyat Aceh yang mengibarkan bendera bulan bintang adalah cermin kegagalan negara membaca suara warganya sendiri. Mereka menggunakan alat senjata untuk membubarkan para aksi. Kalau ini terjadi, ya mereka tinggal terbang untuk ke PBB. Bahwasanya pemerintah Indonesia melanggar perjanjian mereka. Tidak masalah, tolong Bapak Presiden dan Bapak Menteri Aceh dilepas saja. Kami mau hidup sendiri, biar diajak pun nggak kena kalian. Biar jangan menderita rakyat Indonesia ini gara-gara Aceh. Tolong ya Pak Presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video menarik sekali di sini guys. Kok bisa ya guys ya? Tak disangka hanya kibarkan bendera ya kan, bendera bulan bintang ya. TNI dan polisi ya memukul ataupun ya menghajar ya massa yang ada di sana gitu, yang ada di Aceh ini, padahal dalam konteks mengantar bantuan seperti itu ya guys ya. Dan kalau saya lihat dari undang-undangnya mengibarkan bendera itu ya boleh-boleh saja seperti itu kan, mematuhi aturan-aturan yang ada gitu. Apa yang terjadi sebenarnya, yuk kita simak videonya. Dan apa ya guys ya, banyak katanya istilahnya bantuan-bantuan itu yang tersekat gitu ya, tidak sampai dengan apa ya tujuannya gitu loh. Mereka harus menurunkan bantuan itu karena ada penyekatan-penyekatan. Nggak tahu lah guys, semakin hari semakin aneh aja ya. Apa namanya itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini kepada warga yang sedang mengalami bencana ini ya guys, yang di Aceh dan juga Sumatera. Jadi jom kita coba simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham ya guys ya. Oke, jom kita play videonya, let's go. Kenapa tuh? Aksi brutal dan represif aparat TNI terhadap rakyat Aceh yang mengibarkan bendera bulan bintang adalah cermin kegagalan negara membaca suara warganya sendiri. Yang terjadi di lapangan bukan pemberontakan bersenjata, bukan ancaman keamanan nasional, melainkan luapan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan yang terus menutup telinga. Bahkan sebagian dari mereka datang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana, namun diperlakukan layaknya musuh negara. Ironis dan memalukan, negara yang mengaku demokratis justru panik menghadapi simbol dan ekspresi. Alih-alih berdialog, aparat memilih pentungan. Alih-alih memahami luka sejarah Aceh, negara kembali mengulang trauma lama, represi, intimidasi, dan kekerasan. Seolah-olah Aceh tidak pernah belajar dari masa lalu, seolah-olah damai hanyalah slogan kosong di atas kertas. Mengibarkan bendera, apapun tafsir politiknya, bukan alasan yang sah untuk kebrutalan. Betul. Ketika aparat bersenjata lengkap mengeroyok rakyat sipil yang tidak bersenjata, disitulah negara kehilangan legitimasi moral. Kekuasaan yang takut pada rakyatnya sendiri adalah kekuasaan yang rapuh. Jika setiap ekspresi kekecewaan dibalas dengan kekerasan, maka jangan salahkan rakyat bila rasa percaya pada negara terus runtuh. Represi tidak akan pernah memadamkan aspirasi. Ia hanya memperdalam luka. Gila sih guys, sampai kayak gitunya gitu ya. Padahal ini lagi kesusahan gitu ya. Mereka nggak mungkin ingin pakai senjata juga ya kan. Dan memperpanjang konflik. Aceh tidak butuh intimidasi. Aceh butuh keadilan. Negara tidak butuh kekerasan. Negara butuh keberanian untuk mendengarkan rakyatnya. Paham? Saya ingatkan sekali lagi, kalau bendera bintang bulan tidak bisa naik di Aceh, di negeri kami sendiri, merah putih juga harus turunkan dan bakar semua.
Kalau mereka tidak menghargai kita, kita juga tidak perlu menghargai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. tanggal 26 Desember tahun 2025, saya Zirul Nazirna Tiro selaku koordinator gerakan pawai bendera serta aksi kemanusiaan Aha. dari PD menuju ke Aceh Tamiang kemarin pada tanggal 25 Desember. Pada kesempatan ini, yang pertama saya mengecam atas kebrutalan dan kebiadaban TNI dan Polri dalam menghadapi masa aksi, sehingga mereka menggunakan alat senjata untuk membubarkan para aksi, sehingga terjadilah kebrutalan, pemukulan kepada warga sipil yang sangat kita sayangkan, yang jelas-jelas ini sangat melanggar dengan aturan hak asasi manusia dan juga melanggar perdamaian di Aceh yang telah ada dan yang telah disepakati. Yang Iya kedua, loh, aneh banget. saya menyampaikan kepada keluarga korban untuk segera mengecek atau visum para korban segera dikirimkan kepada kami, dan saya minta kepada jajaran semua untuk mendampingi para korban yang telah dipukul oleh TNI dan Polri untuk segera membuat dokumen visum dan mengirimkan kepada saya pribadi. Yang ketiga, saya menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga perdamaian di Aceh, sebagaimana yang telah disepakati pada 15 Agustus tahun 2005. Ini merupakan tanggung jawab moral kita, bahwasanya bendera itu sah secara legal standing yang tertera dalam MOU Helsinki dan UPA. Akan tetapi hari ini para aparat menggunakan senjata untuk membubarkan para aksi. Jelas-jelas ini sudah melanggar perdamaian yang ada di Aceh. Yang keempat, saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan kebrutalan TNI dan Polri ini telah memercik semangat revolusi rakyat Aceh. Mungkin akan bangkit aksi-aksi yang luar biasa lagi ke depannya. Yang ini akan membuat Indonesia itu tersudutkan. Para aparatur negara tersudutkan. Ini bukan salah kami, namun salah orang-orang kalian yang gagal memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita sebagai panitia dan koordinator akan bertanggung jawab penuh terhadap korban yang telah luka-luka dipukul oleh TNI dan Polri. Dan saya mengharapkan kepada rekan-rekan media dan rekan-rekan yang ada di luar negeri untuk segera mengadvokasikan permasalahan ini, sampaikan berita-berita ini kepada badan dunia, kepada badan HAM internasional dan kepada United Nations, bahwa saat ini di Aceh sangat mencekam. Rakyat Aceh hari ini berjibaku bahu-membahu untuk mengantarkan bantuan, tetapi dilakukan dengan tidak adanya nilai-nilai peri kemanusiaan dan tidak ada nilai-nilai yang peri keadilan di Aceh, di tanah Aceh, sehingga terjadinya pertumpahan darah. Selanjutnya, dengan adanya aksi pemukulan, kita akan membuat suatu pergerakan untuk menuntut atas apa-apa yang telah dibuat oleh TNI dan Polri. Kita menganggap ini tidak selesai. Saya pribadi tadi malam dicekam oleh aparat TNI dan Polri untuk dibuat ditekan untuk membuat suatu pernyataan sikap. Andai kata saya tidak membuat pernyataan sikap, mereka akan bawa saya ke tempat-tempat mereka. Dan selanjutnya, secara tegas mereka menyampaikan untuk meminta barang pribadi saya sejenis handphone. Itu jelas-jelas melanggar hukum. Namun mereka begitulah cara untuk membuat menekankan kami-kami ini, sehingga terjadilah ketraumaan kepada rakan-rakan kami, sehingga pada hari ini tanggal 26 kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur untuk membawa bantuan titipan daripada saudara-saudara kita. Saya selaku koordinator
meminta maaf sebesar-besarnya kepada warga Aceh Timur Jelas dan warga sih. Aceh Tamiang dan kepada rakan-rakan kami yang telah menunggu kami. Hari ini kami tidak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan telah ada tekanan-tekanan sehingga hari ini kami mengambil sikap bantuan yang ada ini kami salurkan di wilayah Aceh Utara, Pidia, Jaya dan Birin dan di sekitarnya. Demikian tetap semangat bangsa Aceh bahwasanya hari ini percikan api revolusi telah kita hidupkan. Mudah-mudahan kemerdekaan Aceh akan segera wujud dan nyata di bumi Aceh. Demikian, hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terpuruknya Indo, Aceh lah yang jadi pahlawan, sekarang Aceh dilupakan. Benar, yang aku maksud adalah kita bukan ngungkit-ngungkit. Jadi ya udah, kalian kan tahu Aceh ini juga berjasa, bukan hanya kota kalian yang berjasa gitu, bukan hanya di tempat tinggal kalian doang yang berjasa buat Aceh, Indonesia. Aceh juga berjasa. Jadi yang aku maksud adalah sekarang kan Aceh lagi kena musibah. Kalian tuh kalau nggak bisa bantu ya jangan mengutuk-ngutuk, jangan menyalah-nyalahkan, ngomongin orang berisik, ngomongin ini, ngomongin itu. Orang lagi terdampak musibah loh ya. Setidaknya didoain kalau nggak bisa bantu, jangan nyerocos. Banyak yang mengatakan Aceh ini sedang diazab. Banyak yang mengatakan Aceh ini meresahkan, bikin pusing. Banyak yang berdoa yang bahwa agar Aceh ini disapu bersih orangnya. Banyak sekali yang mengatakan Aceh ini adalah keras kepala. Di saat lapar minta makan, di saat kenyang minta merdeka. Saya kira itu ada benarnya saudara-saudaraku yang di luar Aceh sana. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, warganet yang ini bagi yang menghina Aceh, yang bilang Aceh bikin pusing, yang bilang ada yang bilang emangnya Aceh ada jasa apa untuk mereka? Manfaatnya di Indonesia ini Aceh ini apa? Saya rasa Aceh ini nggak ada manfaat dan nggak ada jasa apa-apa karena Aceh ini miskin sekali. Wajar kalian berdoa agar kami disapu bersih. Wajar kalian anggap Aceh ini sedang diazab karena kami kesalahan besar sekali di Aceh ini. Agar kami bersih semua karena bikin pusing kalian seluruh Indonesia gara-gara Aceh. Bapak Presiden yang terhormat, yang menghina Aceh ini, yang meminta Aceh ini disapu bersih, tidak ada yang salah. Mari sama-sama kita berpikir demi rakyat kita seluruh Indonesia agar tidak pusing dan tidak pening dan tidak gara-gara Aceh mereka jadi menderita. Tolong Bapak Presiden yang terhormat, Aceh ini dilepas saja. Karena Aceh ini bagi masyarakat Indonesia tidak bermanfaat sama sekali, bahkan sangat merugikan. Karena Aceh ini selalu bencana. Gara-gara Aceh yang selalu bencana sedang diajak sama Allah, maka negara Indonesia jadi mangkrut mungkin. Kalau Bapak lepaskan Aceh ini, mungkin ke depan Indonesia ini lebih makmur. Ya, kita ikutin ya demi keinginan rakyat Indonesia. Kami orang Aceh ini insya Allah walau sedang diazab sama Allah, walau sedang dikasih bencana terus menerus sama Allah, walau ingin Allah sapu bersih Aceh ini, kami ingin dilepas agar saudara-saudaraku tidak menderita gara-gara Aceh ini. Insya Allah kalau Bapak Presiden bersama rakyat Indonesia melepaskan kami, insya Allah bisa nggak bisa kami bangkit sendiri karena kami sedang diazab ya. Biar nggak kena kalian, Aceh lagi diazab, biar nggak kena kalian, maka Bapak Presiden sesuai dengan permintaan warga-warga net yang benci sama Aceh, yang benci, yang tidak suka sama Aceh, yang minta Aceh sapu bersih, puas. Kami tidak menangis dan tidak bersedih. Bisa nggak bisa? Ada yang mengatakan Aceh ini kalau dilepas dari Indonesia jadi kayak Timur Leste nanti miskin. Tidak bermasalah karena Aceh ini kan wajar saat ini lapar minta makan, dikenyang minta merdeka ya. Kenapa kami di saat lapar, di saat musibah ini minta bantu sama pusat? Karena pusat tidak mau melepaskan Aceh. Jadi KTP kami masih Indonesia. Wajar kami minta sama Indonesia. Kan sudah saya buat PT yang minggu yang lalu. Coba kalau kami nanti dilepaskan sama Indonesia, ya banyak yang kelaparan, miskin kami itu udah pasrah kami, ya kan kalian nggak menderita lagi. Tolong Bapak Presiden, ini video saya mungkin disampaikan ke Bapak Presiden. Ini saya buat video sesuai dengan pemberitaan warganet dan warga negara Indonesia yang tidak suka sama Aceh, yang tidak mau pusing gara-gara Aceh. Memang kami lagi diazab, kami mau disapu bersih sesuai dengan doa kalian. Gak masalah, tolong Bapak Presiden dan Bapak Menteri Aceh dilepas saja. Kami mau hidup sendiri, biar diajak pun gak kena kalian. Biar jangan menderita rakyat Indonesia ini gara-gara Aceh. Tolong ya Pak Presiden ya. Kau yang belajar sejarah,
Ajak gubernurmu sekalian buat belajar sejarah. Kalau perlu tarik data dari zaman Soekarno. Ya, gimana Aceh itu bisa bagian dari Indonesia? Ada perjanjian apa tuh antara Indonesia dan Aceh? Kau pikir Aceh damai dengan Indonesia sekarang dengan cara ngajak mereka makan markobar sambil minum Aceh Gayo? Enggak bos. Ada perjanjian, ada MOU di balik itu. Dan yang kau sebut sejarah itu sudah tertuang di MOU Helsinki poin 1.1.4 bahwasanya batas wilayah Aceh merujuk pada peta 1956. Jadi kalau kita merujuk sejarah, kita semua tahu masalah ini bukan masalah yang ada kemarin sore, sudah lampau dan sudah clear pada perjanjian tersebut. Makanya kau belajar sejarah. Ya, ini mewakili warga Medan semua, warga Medan begini semua nggak? Warga Sumatera Utara yang gua tahu nih punya harga diri tinggi, ya. Dan Bobby itu, aduh, belajar lagi lah, banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, ya. Latar belakang Aceh seperti apa, sejarahnya seperti apa. Emang kau pikir kalau ini terjadi, Aceh akan mengajukan gugatan seperti cara-cara kalian? Nggak mungkin. Ya, kalau ini terjadi, ya mereka tinggal terbang untuk ke PBB. Bahwasanya pemerintah Indonesia melanggar perjanjian mereka. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kalian tahu sendiri bakal seperti apa. Dan buat Tito, lemak kau balik-balik ke dusun. Makan pempek di sana kau pensiun lemak. Ya, daripada kau ikut-ikut Mulyono terus. Mulyono siapa? Prabowo. Bikin resah Indonesia baik kau tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingat berbagai macam insiden terjadi di lapangan dalam akhir-akhir ini, terutama yang baru terjadi hari ini, tadi siang dan malam ini, maka kami mohon kepada DPR Aceh dan juga DPR RI yang mewakili Aceh untuk menjelaskan apakah yang dilakukan oleh rakyat melanggar dengan hukum atau tidak. Begitu pula ahli-ahli hukum silakan menyampaikan apakah yang dilakukan oleh sebahagian bangsa Aceh mengantar bantuan dengan konvoi bendera, apakah itu melanggar hukum atau tidak, atau apakah itu makar atau tidak. Karena kami lihat berbagai macam cara dalam pembubaran sampai terjadi kekerasan fisik. Maka kami mohon kepada siapapun yang mengerti hukum atau ahli hukum, terutama DPR Aceh dan juga DPR RI yang mewakili dari Aceh, untuk menjelaskan masalah ini. Dan juga kepada seluruh praktisi hukum untuk mengupas tuntas masalah ini apakah melanggar hukum atau tidak. Dan juga kepada seluruh akademisi terutama yang bagian hukum, apakah yang dilakukan oleh rakyat dengan konvoi membawa bendera dalam mengantar bantuan, apakah itu melanggar hukum? Kalau memang melanggar hukum, pantaskah dibubar dengan kekerasan atau tidak? Ini mohon supaya tidak ada lagi korban di pihak rakyat, ya, karena rakyat sudah cukup rakyat Aceh menderita dengan banjir yang luar biasa, kemudian terkesan dianaktirikan, kemudian listrik mati sampai hampir sebulan, kemudian jaringan HP tidak jelas lama sekali, sehingga berbagai macam kekecewaan yang ditimbulkan, sehingga terjadi berbagai macam protes. Maka dikala protes-protes tersebut, apakah pantas dibubarkan dengan kekerasan? Mohon kepada yang mengerti untuk menyampaikan. Sekian, Assalamualaikum. Alright, gimana ya guys ya? Aduh, tak sangka gitu loh guys ya. Jadi kalau mengibarkan bendera bulan bintang, jadi harus dibubarkan dengan senjata, harus dibubarkan dengan pukulan-pukulan. Padahal mereka membawa bantuan. Kan agak-agak aneh gimana ya guys ya. Jadi kalau kita lihat dari mata kepala kita sendiri, bagaimana istilahnya
yang sekarang rakyat saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya, itu sedang menderita, sedang istilahnya terkena bencana, mau ngirim bantuan, hanya mengibarkan bendera BB ya, bulan bintang itu mereka istilahnya dibubarkan. Ataupun ya gini, maksud mereka adalah sebagai bentuk protes gitu, bahwasannya kenapa pemerintah lambat banget gitu, seperti itulah guys. Namanya juga orang kelaparan, pasti itu ya mau nggak mau bersuara lah. Kalau mereka nggak bersuara ya udah mati aja mereka, kan seperti itu. Makanya mereka bersuara gitu. Agar supaya apa? Agar supaya pemerintah lebih paham lagi lah. Ini pemerintah malah nggak apa ya? Kayak nggak ngerespon banget gitu loh, kayak lambat banget gitu loh. Itu yang mereka rasakan kan seperti itu gitu. Kita mungkin tidak merasakan itu, tapi orang-orang di sana yang kelaparan pasti sangat-sangat merasakan. Seperti itu guys ya. Dan tadi disampaikan juga bahwasannya yang harusnya ke Tamiang ya, mereka akhirnya istilahnya karena ada pencegahan ya, tekanan daripada polisi dan TNI katanya seperti itu, maka disalurkan yang dekat-dekat saja, yang istilahnya yang di Pidijaya dan lain sebagainya gitu guys ya. Itu kan kayak apa ya guys ya, ada penyekatan yang membuat sebenarnya itu yang mereka terisolasinya di sana, tapi ya udahlah karena kita dicegat seperti itu ya seperti itu guys ya. Jadi kejadiannya itu kayak miris banget lah ketika kita istilahnya mau nganterin bantuan tapi malah istilahnya dicegat gara-gara cuman bendera. Aneh ya, di Malaysia tuh benderanya banyak banget loh, tapi nggak apa-apa tuh mereka ya kan. Malaysia tetap jalur gemilang tetap berkibar gitu, tapi setiap negeri punya bendera masing-masing. Kan kita juga sebenarnya punya bendera masing-masing gitu loh guys ya. Punya logo masing-masing gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya kan, karena tetap bendera Indonesia tetap ya bendera Indonesia gitu. Kan setiap wilayah punya benderanya gitu. Coba kalau kita lihat ya, bendera yang ada di ini guys, di Surakarta gitu kan. Nah ini bendera Surakarta. Nah seperti ini, terus bendera ya Aceh lah ya kan, bendera Aceh bulan bintang gitu ya kan, bendera Surabaya. Nah seperti ini dia. Terus apalagi bendera Jakarta ya kan. Kan semua ada benderanya. Coba bolehkah mengibarkan bendera kota? Nih coba kita baca nih guys ya. Mengibarkan bendera kota dan lambang daerah Indonesia diperbolehkan asal tetap mematuhi aturan dan tata letak penghormatan terhadap bendera negara merah putih. Iya kan, masih sama sesuai undang-undang. Posisi lebih rendah daripada merah putih, betul ya, posisi di sebelah kanan. Jika bendera merah putih dikibarkan berdampingan salah satu bendera lain seperti bendera kota, maka bendera negara harus berada di posisi kanan. Larangan satu tiang. Nah beda kan, beda, bisa, nggak apa-apa. Kenapa jadi masalah? Dari segi undang-undangnya nomor 24 tahun 2009 tuh boleh guys, boleh saja ya. Jadi kita mau mengibarkan bendera mana saja ya kan, bendera Malaysia, bendera Amerika, bendera mana ya gak apa-apa gitu. Aneh gitu loh. Mungkin kalau bendera Amerika gak apa-apa mungkin ya. Ya ada sentimen sendiri mungkin lah seperti itu. Saya juga kurang paham, wallahu a'lam, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya guys ya. Tapi intinya kalau kita belajar dari sejarah ya seperti itulah ya. Setiap tempat, setiap kota itu pasti memiliki benderanya masing-masing dan boleh dikibarkan seperti itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Seperti itu guys ya. Mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.